Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, hari ini Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina dan sejumlah perusahaan penyedia bahan bakar minyak serta operator SPBU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. RON 92, ya kan? RON 95. Ya, pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina dan sejumlah produsen BBM serta operator SPBU. RDP kali ini membahas kasus dugaan pengoplosan BBM non-subsidi Pertalite menjadi Pertamax. Pada rapat dengar pendapat hari ini, Komisi 12 DPR meminta klarifikasi kepada Pertamina buntut kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dalam kasus pengoplosan BBM non-subsidi, yakni Pertalite menjadi Pertamax. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga sebelumnya diungkap Kejaksaan Agung dan diperkirakan kasus korupsi pengoplosan BBM non-subsidi ini merugikan keuangan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Distribusi. Dalam rapat dengar pendapat kali ini, selain meminta klarifikasi dari Pertamina, DPR juga memastikan akan melakukan fungsi pengawasan terkait distribusi bahan bakar minyak di Indonesia. Stok BBM secara umum ya. Kemudian juga tadi saya mendengar secara umum rata-rata antara selain membahas kasus dugaan pengoplosan BBM non-subsidi dari Pertalite menjadi Pertamax, DPR juga menanyakan kepada Pertamina terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Barangnya sudah ada di Indonesia kan? Bukan baru mau diimpor kan? Nah, kalau barangnya sudah di Indonesia, berarti tolong diwaspadai tentang proses distribusinya nanti. Ya, dari Bapak. Sebelumnya, pemirsa, kasus korupsi, dugaan korupsi pengoplosan bahan bakar minyak non-subsidi diungkap Kejaksaan Agung yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, PT Pertamina Patraniaga diduga melakukan tindak pidana dalam pengoplosan BBM non-subsidi, yakni Pertalite, yang dioplos dan dijual menjadi Pertamax. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga diperkirakan merugikan keuangan negara hingga mencapai 193,7 triliun rupiah. Ini yang lewatnya beberapa itu yang saya sampaikan. Saya kan dari Sehingga dalam rapat dengar pendapat kali ini, Komisi 12 DPR RI mendorong agar kualitas BBM bisa diawasi secara bersama-sama dan dipertahankan. Bahwa semua berkomitmen terhadap kualitas produk, semua berkomitmen terhadap suplai, pasokan, dan terutama kepada Pertamina, kami yakin bahwa Pertamax adalah produk yang baik dan bagus, sama seperti produk-produk yang lainnya. Terima kasih. 7x7 sama kan dia ini ada 6.000, sedangkan yang lain ini hanya sel itu 200 kan, Vivo itu cuma 40 apa kan. Jadi kalau seandainya terganggu rantai pasok atau rantai distribusi Pertamina, ntar akan menumpuk di SPBU lainnya. Sedangkan kami tadi konfirmasi satu persatu seluruh badan usaha, sifat pengawasan sama. Semua diawasin oleh Lemigas. Jadi kita pikir tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Mungkin ini ada sedikit miss lah dalam konteks pemeriksaan hukum di ini. Kita mendukung penegakan hukum. Kami sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Tapi kami juga ingin publik juga meyakini bahwa memiliki ketenangan gitu loh, bahwa produk yang dibeli adalah sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi sekarang udah kondisi dengan normal. Ini saya tambahkan sedikit. Ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya, kami sudah melakukan fungsi pengawasan pada saat rapat tadi. Jadi kami sudah melakukan fungsi pengawasan pada saat rapi tadi, dan kita bertanya langsung kepada Pertamina Patraniaga bahwa Pertamina Patraniaga tidak mempunyai fasilitas blending yang untuk merubah dari RON 90 menjadi 92. Ini clear ya. Nah, jadi tidak mungkin RON 90 berubah jadi 92 karena fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh Pertamina Patraniaga. Yang ada adalah fasilitas blending, penambahan zat adiktif untuk peningkatan kualitas, bukan untuk merubah RON. Itu yang kita pastikan
pada rapat hari ini. Kita sebagai wakil rakyat tentu harus merespon hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang menjadi perhatian masyarakat, dan kami sudah meminta kepastian itu pada rapat hari ini. Pak, izin konfirmasi, saya kira di PG sendiri gimana, ada penurunan? Sekarang udah normal lagi atau gimana Mas Eka? Penurunan itu hanya 1 hari, tapi tanggal 25 Februari. Angkanya kurang lebih 5%. Tapi kita melihat rata hariannya masih sama. Ya mudah-mudahan normal lagi ya. Cukup ya. Aman lagi. Dan tadi udah diputusin ya, di kesimpulan rapat di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina. Biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak. Biar berimbang kami tanya satu-satu. Pengawasannya sama. Apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON? Semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena 1 zat adiktif itu. Cukup. Ya. Terima kasih. Ayo. Mana sel? Ini sel. Oh ini. AKR. Foto dulu. Foto. Nanti. AKR. Mana? Ya, oke. Pak, yang sama Bang Yong juga berapa jadi? Ada lagi. Langsung Pak Bang Yong ada Pak? Udah nyampe? Retreat katanya. Ya. Semangat. Kita nggak diajak masuk Pak. Oke. Cek, kita dengarkan keterangan pers dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi. Usai digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 12 DPR RI bersama dengan Pertamina dan sejumlah produsen bahan bakar minyak beserta operator SPBU. RDP digelar pasca kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga terkait pengoplosan BBM non-subsidi dari Pertalite menjadi Pertamax diungkap oleh Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Nadia Valeri pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.